أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشآء أنوار المحبة العلوية، وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم ومبغضيهم ومعانديهم ومبغضي شيعتهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، ونقول الحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، أقول لكم جميعا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan agung, yaitu bulan Muharram, bulan duka bagi pengikut Ahlul Bait dan para imam-imam suci. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pecinta Aba Abdillah Husain, ini sebuah nikmat besar di mana sebagian besar dari kaum muslimin mereka mungkin tidak memperingati hal semacam ini. Tetapi kita dari miliaran orang yang sedang menghirup udara di muka bumi ini, hanya kelompok kita, dan kita termasuk dari orang-orang yang meyakini hal ini. Oleh karena itu, marilah kita gunakan waktu mumpung masih di awal ini untuk memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ayatullah Sistari pernah menggambarkan bahwasanya saat bulan Muharram ini tiba, maka sesungguhnya bahtera sebuah perahu besar, perahu maknawiyah sedang berjalan, dan itu tidak lain adalah Safinatul Husain, yang kalau di dalam riwayat disebutkan Safinatun Najah, itu bahtera keselamatan ini sekarang sedang bergerak. Ini hari pertama sudah kita lewati. Kata Ayatullah Sistari, tidak perlu samudra yang luas, tidak perlu air yang banyak, hanya diperlukan tetesan-tetesan air mata saja
Oleh karena itu mari kita masih di hari pertama, kita upayakan agar nantinya kita betul-betul bisa mencucurkan air mata untuk meratapi Aba Abdillahil Husain. Salah satu panduannya, dan semoga kita menjaganya, selain berkaitan dengan bagaimana kita fokus terhadap acara, bagaimana kita memanjatkan doa, memanjatkan sholawat di waktu acara berlangsung, adalah apa yang disampaikan para ulama-ulama kita, agar kita selalu menjaga kesucian kita zahiran wa batinan. Zahir maksudnya apa? Sebisa mungkin kita masuk hadir dalam acara-acara semacam ini dalam keadaan bersuci, sudah berwudu dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kesucian dari dosa-dosa dan dari spiritual kita, sehingga kita upayakan. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita pada acara-acara yang suci semacam ini merupakan ibadah. Kita saat ini satu-satunya di antara ibadah yang dijamin kita sedang bersandingan dengan para imam. Kita sedang bersama dengan Sayyidah Zahra salamullah alaiha. Karena sebagaimana di dalam riwayat disebutkan bahwanya Sayyidah Zahra salamullah alaiha akan selalu hadir pada acara-acara mengenang syahadah putra-putra beliau. Terkhusus adalah syahadah Sayyidus Syuhada Aba Abdillahil Husain. Oleh karena itu ulama mengajarkan kepada kita, selain kita juga dalam keadaan suci secara zahir dengan wudunya, kita juga berupaya untuk selalu berdoa, ya Allah, apabila ada dosa, apabila ada kesalahan yang membuat aku, yang membuat keluargaku, yang membuat saudara-saudaraku ini tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengambil anugerah dari acara yang tidak lama, ma'asyiral hadirin wal hadirat, 10 hari yang sanggup membuat kita mendapatkan keselamatan ini, maka kita minta kepada Allah agar dosa-dosa tadi, kesalahan-kesalahan tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di awal, marilah kita mohon agar kita dibulatkan tekad kita. Mau hadir di hari pertama, mau hadir di hari kedua, tentunya semakin banyak kita mendapatkan atau hadir di acara-acara semacam ini, tentunya kans kita, ya, kesempatan kita untuk mendapatkan faid, untuk mendapatkan anugerah daripada acara semacam ini, acara yang begitu mulia ini akan semakin besar. Dan tentunya perhatian dan inayah dari sahibul asr wal zaman selalu mengarah kepada kita, dan kita sampaikan bela sungkawa kepada beliau atas syahadah daripada kakek beliau Aba Abdillahil Husain dan para pengikut setia beliau. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin, dan tentunya bukan mungkin, banyak kita dapatkan kalau sudah Muharram banyak yang telinganya merah atau mukanya menjadi gak karuan saat Muharram ini tiba. Mereka mempertanyakan kenapa harus memperingati, tidakkah 1400 tahun yang lalu, tahun 61 Hijriah itu sudah terjadi, kenapa kita harus mengulang-ulang? Kenapa? Apa manfaatnya? Apa samarah, apa buah yang bisa kita petik dari pengadaan acara-acara semacam ini? Itu pun bukan pada hari hanya. Kita lihat bahwasanya seluruh momen-momen yang ada, momen-momen kita terkait dengan kemadhaban ini hanya momen Aba Abdillahil Husain yang diperingati selama 10 hari. Dan ini tentu kita akan jawab insya Allah pada kesempatan kali ini, plus juga dengan pelajaran-pelajaran yang harus kita bawa, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekali lagi, selain mendapatkan maknawiyah dan tentunya insya Allah kita mendapatkan syafaat daripada Aba Abdillahil Husain dan keluarga sucinya, adalah tentunya kita menambah pengetahuan dan berupaya untuk menjalankan pelajaran demi pelajaran yang disampaikan oleh beliau dari apa yang beliau lakukan pada prosesi atau dalam tragedi Karbala. Kembali
pertanyaan besar, dan ini dalam rangka untuk mengokohkan supaya kita lebih semangat lagi untuk hadir, untuk selalu memeriahkan atau untuk selalu mengenang peristiwa Karbala ini. Kenapa tiap tahun diperingati dan apa manfaatnya? Oleh karena itu, izinkan Al-Fakir dalam waktu ini, dalam hari atau malam kedua bulan Muharram ini, akan Al-Fakir sebutkan 4 ayat untuk menjawab kenapa kok kita terus memperingati tragedi di Karbala dan apa manfaat yang bisa kita dapatkan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ayat pertama terdapat di dalam surat Hud ayat 120. Dan ini memang dalam tragedi peristiwa Karbala ini diharapkan agar kita juga selalu menggandengkan, selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran sebagai bukti bahwasanya Al-Husain tidak lain adalah Al-Quran An-Natiq. Maka kita dianjurkan oleh para ulama kita, oleh para sesepuh kita, tokoh-tokoh kita, agar kita selalu menggandengkan, selalu membawa ayat-ayat suci Al-Quran dalam ceramah-ceramah yang kita bawakan. Kembali, untuk menjawab kenapa kok kita harus memperingati tragedi Karbala, surat Hud ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Di ayat pertama ini ada 4 manfaat, ada 4 alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala atau kita diantaranya selalu memperingati tragedi-tragedi yang sudah terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran selain memuat ajaran dan hukum-hukum, perintah-perintah, lakukan, jangan lakukan, ada juga beberapa kisah-kisah yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ada kisahnya Nabi Musa, ada kisahnya Nabi Nuh, ada kisahnya Nabi Ibrahim, ada kisahnya Nabi Ayyub, dan kisah nabi-nabi yang lain. Kenapa kok disebutkan kisah-kisah tersebut? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Berita-berita para nabi itu saya kisahkan kepadamu, kata Allah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tujuannya diantaranya adalah manuthabbitu bihi fuadak, untuk bisa membuat hatimu tenang, gundah gulana yang ada pada diri Nabi ini supaya menjadi tenang. Dengan kata lain, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu yang 23 tahun diganyang oleh umat, diganyang dalam berdakwah ini, ketahuilah 23 tahun saja kamu diganyang. Tapi lihatlah Nabi Nuh, diceritakan bagaimana di dalam Al-Quran, bagaimana beliau 950 tahun diganyang oleh umatnya. Dakwah 950 tahun hanya dapat belasan orang. Supaya Nabi, oh ternyata ada Nabi seperti Nabi Nuh yang juga memiliki waktu, memiliki umat yang begitu ganyang. Walaupun tentunya ma'udhiyan nabi mislama udhi, tidak ada nabi yang paling diganyang melebihi daripada an-nabi sallallahu alaihi wa alihi. Begitu juga seakan-akan nabi dengan cerita-cerita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah ingin memberitahukan, wahai Muhammad, kalau kamu 3 tahun kamu diganyang, kamu diembargo, kamu diisolasi, kamu tidak mendapatkan makanan, di mana itu? Di Syekh Abu Thalib. Dan itu perannya daripada istri beliau, Sayyidah Khadijah salamullah alaiha, yang mencurahkan, yang beliau berikan hartanya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat, kalau dijejer ya, onta-onta dan kekayaan daripada Khadijah salamullah alaiha itu bisa puluhan kilometer saking banyaknya. Ya. Ontanya begitu luar biasa. Tetapi apa? Habis
Di mana 3 tahun karena embargo yang dialami oleh kaum muslimin di Syi'ib Abi Thalib. 3 tahun. Wahai Muhammad, kata Allah, dengan cerita ini kami sampaikan bahwasanya kamu hanya 3 tahun, wahai Muhammad. 7 tahun Nabi Ayyub dalam kelaparan, sakit ini dan lain sebagainya. Ma nusabbitu bihi fuadak. Untuk menenangkan, untuk meneguhkan hatimu bahwasanya kalau kamu demikian, nabi-nabi juga demikian. Begitu juga kalau kita lihat berkaitan dengan Nabi Allah Musa dan nabi-nabi yang lain. Nah, kita memperingati Aba Abdillah Husain untuk memberitahukan supaya agar kita kalau mendapatkan musibah apapun, maka kita berkaca kepada Aba Abdillah bahwasanya musibah kita sangat minim dan kecil sekali dibandingkan dengan apa yang diterima dan apa yang dialami oleh Aba Abdillahil Husain. Ma nusabbitu bihi fuadak, untuk menenangkan hati. Itu yang pertama dari ayat 120 surat Hud ini. Dan yang kedua adalah waja'aka fi hadhihi al-haq. Allah menceritakan kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya. Itu tidak lain adalah dalam rangka untuk menyingkap kebenaran, untuk menyingkap adanya fakta-fakta dan al-haq yang harus diberikan kepada umat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah wa mau'izah, cerita-cerita dari para nabi yang diberikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, itu tidak lain adalah sebagai mau'izah, sebagai nasihat, dan wa dzikra lil mu'minin, dan untuk memberitahukan dan untuk mengingatkan kepada kaum mukminin. Kisah-kisah itu diulang lagi, diceritakan lagi oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi di dalam Al-Qur'annya. Tujuannya untuk itu. Kita mengulang kembali peristiwa Karbala tidak lain karena ada mau'izah di situ. Karena untuk menenangkan hati kita. Karena di situ ada tazkir. Ayat Al-Quran mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah kaum mukminin dan mukminah. Dengan adanya peristiwa Karbala diperingati lagi, kita ingin memberitahukan kepada generasi muda, anak keturunan kita, agar mereka jangan lupa siapa sebenarnya teladan yang harus mereka teladani. Apakah mereka-mereka yang ada di media sosial saat ini atau Al-Qasim atau Ali Al-Akbar atau perempuan-perempuan yang harus kita tiru? Apakah mereka-mereka public figure yang ada saat ini, wa na'udzubillah, atau Sayyidah Zainab salamullah alaiha, atau Sayyidah Zahra salamullah alaiha? Kita mengulang kembali, kita memperingati Karbala ini kembali dalam rangka untuk mengingatkan kembali kita punya sosok, kita punya tokoh-tokoh. Kita harus tahu bahwasanya ada Al-Husain zaman ini dan ada Yazid zaman ini. Kita harus ingat siapa lawan kita, kita harus kenal siapa musuh kita. Tidakkah sebuah slogan yang begitu terkenal, yang semuanya kita tahu, kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah Asyura dan setiap bumi itu adalah Karbala. Dimanapun, dan kita harus kenal bahwasanya kalau di zaman itu ada Al-Husain alaihi salam dan ada Yazid alaihi la'nah dan gerombolan-gerombolannya, di tahun ini, di masa ini dan setiap zaman pasti ada Asyura, pasti ada Karbala lagi, dan ada Husain zaman dan ada Yazid zaman yang selalu harus kita kenali. Wa dzikra lil mu'minin. Tiap tahun kita peringati kisah-kisah itu, kita ulang lagi, bukan untuk membongkar luka lama, tapi karena di situ banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ajukan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ayat yang pertama, 120 surat Hud. Ada lagi ayat yang kedua yang membuat kita kenapa terus memperingati, kenapa terus kita mengenang peristiwa Karbala yang sudah terjadi. Bahkan
kita sudah mengalaminya dalam kondisi segenting apapun, tidak boleh kita berkumpul dalam kondisi banyak, kita juga tetap melewatinya dalam corona kemarin, dan semoga itu tidak kembali, dan semoga kesehatan selalu meliputi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kondisi apapun kita harus memperingati hari-hari duka Aba Abdillah Al-Husain. Salah satunya adalah jawabannya, apa alasannya, ada di dalam surat Al-Hajj ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya bahwasanya orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk daripada ketakwaan yang luar biasa, ketakwaan hati. Ma'asyiral hadirin, sya'air itu jamak daripada syairah, alamat atau tanda. Ya. Tanda. Kita mau saja tanda Allah. Ya, salah satunya di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini sebuah gunung. Sebuah gunung. Ya, dua gunung, afwan. Ada gunung Safa, ada gunung Marwah atau tebing ya, dataran Safa dan Marwah. Karena di situ apa? Ini hanya apapun yang disangkutkan syiar atau slogan, simbol, di mana-mana itu dihormati. Syairillah perlu diagungkan. Ada timbola dengan logonya. Kita punya organisasi ada logonya. Negara-negara punya bendera-bendera, dan itu muhtaram dan itu dihargai. Saat ada orang yang mengejeknya, kita pasti akan marah. Dan ta'zim syairillah itu termasuk dari takwal qulub. Ya. Kalau batu, ya, itu termasuk daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Atau juga biasanya di zaman dahulu itu mereka yang mau motong kurban, ya, yang ada di Mina, ya, dan semoga kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berhaji ke sana, ke Mina. Di Mina itu biasanya ada orang-orang atau orang-orang di negara-negara di Iran maupun di Irak, mereka biasanya sebelum Asyura atau Arba'in menjelang, mereka sudah nazar. Biasanya mereka punya, khususnya asyair, kabilah-kabilah yang di desa-desa, di dusun-dusun, mereka punya puluhan bahkan ratusan onta atau ratusan domba-domba dan sapi. Tetapi mereka satu atau dua atau tiga, mereka niatkan ini untuk Al-Husain. Al-Quran menyebutkan mereka-mereka yang menandai semacam itu wal budna. Ya, ayat Al-Quran menyebutkan wal budna ja'alna lakum min sya'airillah. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Ya. Onta-onta yang ditandai tadi itu adalah termasuk daripada alamat-alamat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ya pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh Aba Abdillah Al-Husain? Aba Abdillah Al-Husain, di mana putra beliau yang masih umur 6 bulan, yang kekeringan, yang kehausan, padahal di situ ada air Furat yang begitu jernih, begitu deras mengalir. Anak ini, putra yang suci ini, beliau harus syahid dalam keadaan kehausan. Apakah itu tidak termasuk daripada syiar-syiar Allah? Tentu tidak. Hasya wa kalla. Ismail, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya haji itu adalah napak tilas daripada keluarga suci Nabi Allah Ibrahim. Betul apa tidak? Mulai dari Ismailnya, mulai dari Siti Hajar, bagaimana Siti Hajar bolak-balik dari Safa dan Marwah dan lain sebagainya, sehingga harus diabadikan, wajib sekali bagi yang mampu untuk melaksanakannya seumur hidup. Kenapa? Karena ada tauhid di situ, karena ada penghambaan di situ. Lalu apakah saat Al-Imam Husain, Sayyidah Zainab dari tempat pembantaian ke kemahnya, berkali-kali beliau sa'i, ceritanya lari dari kemah ke kemah untuk menenangkan, apakah itu tidak termasuk daripada syiar Allah? Hasya wa kalla. Tentu
Di situ adalah ta'zim daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap memperingati Aba Abdillah Al-Husain dalam kondisi apapun, tiap tahunnya kita akan peringati, karena peringatan-peringatan semacam ini termasuk daripada ta'zim sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga dari 4 ayat yang ingin Al-Fakir nukil adalah ayat yang tadi Al-Fakir baca di awal khutbah tadi. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tidak meminta upah dari kalian. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, tentunya ini mungkin pertanyaan, loh Nabi kok tidak ikhlas ya dalam dakwahnya? Padahal nabi-nabi tidak ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Nabi mulai dari zaman Nabi Adam sampai beliau, jumlah Nabi 124.000 itu tidak ada yang meminta upah dari hasil dakwah yang beliau lakukan. Tetapi kenapa Nabi Muhammad melakukannya? Kembali, justru itu nilai plus buat Ar-Rasul. Karena pada dasarnya upah yang diminta Nabi dari dakwah beliau berdarah-darah, beliau dikucilkan, beliau harus hijrah, pergi dari buminya, pergi dari tempat kelahirannya menuju Madinah. Beliau berdakwah dengan berdarah-darah semacam itu, beliau tidak meminta upah, bukan untuk dirinya beliau sendiri, tetapi upah yang diminta beliau itu adalah kembali kepada umatnya, kembali kepada kita semuanya. Apa upahnya? Upahnya adalah dalam rangka kita hadir duduk di sini dalam rangka untuk membayar, untuk melakukan taklif, untuk melakukan perintah daripada Rasul, daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan upah itu. Upah beliau berdakwah selama 23 tahun. Sekali lagi, bukan beliau tidak ikhlas, enggak. Justru itu untuk kemanfaatan kita, untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan kita semuanya. Kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Upah itu tidak lain adalah bagaimana kita cinta kepada al-qurba, kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pasti tanpa bisa ditutup-tutupi, Syiah dan Sunnah mengakui bahwa salah satu daripada al-qurba itu tidak lain adalah Aba Abdillahil Husain, yang dibantai secara keji, secara biadab oleh mereka yang justru mereka ingin takarrub kepada Allah bidamil Husain. Wa na'udzubillah min dzalik. Mereka itu berupaya untuk mendekatkan diri, kata Imam Sajjad, mereka itu musuh-musuh Allah itu, musuh-musuh Al-Husain, ingin bertakarrub, ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan menumpahkan darah Aba Abdillahil Husain. Kita hadir, kita tahun demi tahun akan mengadakan acara berkaitan dengan tragedi Karbala, karena dalam rangka kita ingin membayar upahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bukan Nabi tidak tulus, justru itu puncak ketulusannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saat umat dekat dengan para imam, dekat dengan Al-Qurba, maka manusia akan selalu terbawa, akan bersama hidayah, akan bersama dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan tentunya al-mawaddah, ya, tentunya kalau namanya cinta, itu tentunya akan cinta apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Dan kita ingin menunjukkan tahun demi tahun kita akan memperingatinya. Syi'atuna khuliqu min fadilati tinatina yahzanuna li huznina wa yafrahuna li farahina. Imam Ja'far Shadiq pernah bersabda bahwa Syiah kita, pengikut kita itu, dan ini sebuah hal yang patut kita syukuri. Ternyata kita ini
Dan semoga kita betul-betul menjadi pecinta sejati dan pengikut sejati daripada ahlul bait. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, dijamin kita ini berarti kita ini diciptakan dari kelebihan tanah yang di situ para imam kita, sosok-sosok suci itu diciptakan. Di mana kriterianya apa? Yahzanuna li huznina. Mereka bersedih dengan kesedihan yang menimpa kita. Mereka yang mengklaim cinta kepada ahlul bait, tetapi mereka bersenang-senang atau mereka benci, menghalangi orang-orang yang bersedih atas kesedihan untuk ahlul bait, maka itu berarti kecintaan mereka itu kecintaan yang semu, kecintaan yang bohong, tidak pada faktanya. Yahzanuna li huznina wa yafrahuna li farahina. Kita ingin membuktikan, kita ingin membalas upah, kita ingin membalas jerih payah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi dalam dakwahnya. Itu ayat ketiga. Ayat yang keempat di dalam surat An-Nisa ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah itu tidak cinta saat orang berkoar-koar, mencak-mencak, ngomong koar-koar dan lain sebagainya. Dan itu kita juga hati-hati, bahkan dalam sholat pun kita juga tidak diperkenankan. Padahal sholat amududdin, sholat itu tiang agama. Berkali-kali mungkin di tempat ini pernah Al-Fakir sampaikan bahwasanya sholat itu seperti SIM, ya, tiang agama, di mana ya, seorang polisi akan nangkap kita kalau kita tidak bawa SIM, mau bawa ATM, mau bawa pisakat dan lain sebagainya, itu tidak akan dipedulikan. Kalau kita bawa SIM baru diloloskan. Di akhirat pun juga demikian. Kita bawa apapun tapi ternyata sholatnya itu bermasalah, maka kita pasti akan apa? Akan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam sholat kita tidak, ya, dalam jahar pun kita tidak diperkenankan untuk teriak-teriak Bismillahirrahmanirrahim seperti anak TK umpamanya dalam sholat isya kita sama sholat maghrib dan sholat subuh. Biasa-biasa saja. Bahkan adzan pun itu juga demikian. Kita apa? Kita diperintahkan hanya dalam adzan kita untuk teriak-teriak. Di dalam ajaran kita sebenarnya demikian. La yuhibbullahul jahra bis-su', ya. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul. Bahwasanya Allah itu tidak mencintai, tidak suka terhadap omongan-omongan yang keras-keras, kecuali illa man zulim, kecuali kita menyuarakan orang-orang yang terzalimi. Kita ingin meneriakkan, kita ingin mengambil hak orang-orang yang tertindas. Palestina wajib kita harus takbir, kita harus meneriakkannya. Illa man zulim. Kita hadir Asyura Karbala ini untuk meneriakkan bahwasanya ada kezaliman yang sedang terjadi. Adakah kezaliman yang lebih besar saat seorang ibu tidak boleh mendapatkan air? Adakah yang lebih zalim saat orang dipisahkan dari keluarganya, saat orang ditebas dan dipertontonkan di hadapan putra-putranya melebihi? Adakah kezaliman semacam itu? Sekali lagi kita memperingati tahun demi tahun karena kita ingin difa, kita ingin membela, kita ingin mengajarkan agar kita selalu meneriakkan. Kita harus membela mereka-mereka yang tertindas. Sekali lagi, tiap tahun kita juga Asyura berarti berkaitan dengan Palestina pun juga demikian. Kullu yaumin Asyura, kullu ardin Karbala. Dan ini bukan kita saja, mohon maaf. Para imam-imam panutan kita pun juga mengenang tragedi Karbala. Dari 4 ayat tadi ini, justru jauh dari itu di dalam riwayat, di dalam ziarah yang kita baca pada tanggal 3 Sya'ban, hari kelahiran Abang Abdul Husain, itu disebutkan bahwasanya salam padamu yang terlahir di mana sebelum kamu lahir kamu sudah diratapi. Jadi mohon maaf, ya,
kepada mereka yang masih menyaksikan, kenapa kita memperingati acara ini? Jawabannya bahkan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengenang hal itu. Kalau kita di dalam ayatul Quran diajarkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kita meneladani beliau Ar-Rasul saat kelahiran Aba Abdillah Husain pun menangisi dan meratapi apa yang dialami oleh Aba Abdillahil Husain. Bahkan bukan hanya beliau, para nabi-nabi mulai dari zaman Nabi Adam juga melakukan mitsaq. Mereka tidak ada daripada nabi kecuali mereka melakukan mitsaq untuk berjanji kepada Aba Abdillahil Husain dan bersedih atas kesedihan yang dialami oleh Aba Abdillah Husain. Pertama, saat beliau syahid pun yang pertama melakukan azah ini, berduka, adalah Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Dengan dimana di dalam riwayat disebutkan bakat wa abkat, beliau menangis dan membuat nangis. Kita tujuan salah satu hal yang kita ingin dapatkan adalah al-buka, menangis pada tragedi Karbala semacam ini. Karena dengan tangisan itu tahuddud dzunubal izam. Tangisan sedikit saja untuk meratapi Aba Abdillah Husain, maka itu akan memberangus dan akan menghancurkan dan menghapus dosa-dosa yang besar. Pertama kali setelah tragedi Karbala itu adalah Sayyidah Zainab salamullah alaiha, imam demi imam melakukan hal tersebut. Kita melakukan dan menapak tilasi, meneladani beliau-beliau yang maksumin itu. Al-Imam Sajjad, walaupun tentunya Al-Imam Sajjad saat itu azab beliau, maktam beliau, bela sungkawa beliau, duka beliau itu diwujudkan dalam bentuk personal individu, di mana saat beliau mendapatkan air, beliau menangis beratap. Bentuk tablik, bentuk azab dan bentuk pengulangan setiap, bukan hanya tiap tahun, setiap beliau melihat air, setiap ada makanan, beliau selalu mengingat dan mengenang peristiwa Karbala. Manfaatnya tentunya tadi untuk mendapatkan pelajaran dan kita meneladani mereka. Kalau kita lihat bahkan kemudian setelah dari Imam Sajjad, Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Musa Al-Kadzim, mereka generasi demi generasi memperingati hal tersebut. Al-Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Ja'far Shadiq bahkan mengadakan acara, ada untuk kaum laki-laki, ada untuk kaum perempuan. Beliau melakukan tajlil, menghormati mereka, maddah-maddah yang ada. Bahkan Al-Imam Ali bin Musa Ridho, puncaknya di Al-Imam Ali bin Musa Ridho, Al-Imam Musa Al-Kadzim, di mana tadi Al-Imam Ali bin Musa Ridho, beliau mengatakan, jika Muharram tiba, kana abi la yura dhahika. Ya, Al-Imam Musa Al-Kadzim tidak pernah terlihat tertawa. Sehingga apa? Kenapa kok 10 hari? Kok bukan di hari hanya saja? Kita meneladani ada siratul a'immah. Siratul a'immah menurut kita, tradisi para imam itu adalah hujjah buat kita. Kenapa yang Asyura, peristiwa syahadah Aba Abdillah Husain harus 10 hari? Ya, dari tradisi yang dilakukan, sunnah yang dilakukan oleh Al-Imam Musa Al-Kadzim. Imam Ali bin Musa Ridho mengatakan, ayahku kalau masuk bulan Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 10, la yura dhahika, tidak pernah terlihat tertawa. Dan puncaknya tanggal 10 beliau begitu jatuh dalam kesedihan dan meratapi kesyahidan daripada Aba Abdillahil Husain. Bahkan Al-Imam Ali bin Musa Ridho Debil, muncul penyair-penyair, dan alhamdulillah di Probolinggo saya lihat kayaknya dari yang lain belum muncul. Ya, adanya anak-anak kecil dengan mereka maktam, dan ini ada tradisinya imam memberi hadiah. Bahkan Debil Al-Khuzai saat beliau melakukan azab, melakukan duka atau renungan semacam yang tadi itu,
Al-Imam Ali bin Musa Ridho memberikan jubahnya, jubah yang di situ beliau menghatamkan Al-Quran, dan ini sebuah tradisi, ma'asyiral hadirin. Mari kita upayakan itu, ya. Bahkan di dalam riwayat disebutkan dalam apabila nazak sulit itu biasanya ditaruh kemana? Di tempat sholat, supaya mempermudah kalau ada salah satu keluarga kita, dan semoga keluarga kita semuanya dijaga dan dipanjangkan umurnya oleh Allah fi taatillah. Kalau umpamanya sulit dalam nazak, suruh bawa ke tempat tidur, dan itu sebuah evaluasi buat kita. Kadang kita, dan insya Allah bukan kita ya, mungkin fakir, rumah pasti desainnya itu ya apa dapurnya, ya apa ruang tamunya. Kita dalam koreksi saat ini kita kalah dari ikhwan-ikhwan kita ahli sunnah, khususnya orang Madura. Itu biasanya rumah pasti bertempat bajeng, pasti ada musallanya. Karena itu salah satunya ada tempat khusus, dan juga ada baju khusus yang selalu kita pakai untuk kita munajat, untuk kita doa. Salah satu wasiatnya para ulama-ulama kita juga semacam itu. Al-Imam Humaini, beliau dalam azak semacam itu, beliau punya bukan ini dibuang sebagian, tapi beliau menggunakan hule. Hule bahasa Persia itu artinya adalah mindil, yaitu handuk kecil, karena tidak mampu untuk menampung derayan air mata yang dicucurkan oleh Imam Humaini. Para ulama-ulama kita juga demikian. Sehingga saking hormatnya, jadi salah satu bentuk bagaimana mereka memanfaatkan kemurnian dan kemaknawiyahan acara semacam ini. Mereka apa? Mereka menampung apapun. Ya, diantaranya adalah mungkin dengan sorbannya, mungkin juga dengan sapu tangan mereka. Mereka mewasiatkan, tolong kuburkan sapu tangan yang pernah aku teteskan air mata untuk azza Aba Abdillah Husain, tolong bawa juga untuk kafan saya. Ini Al-Imam Ali bin Musa Ridho menghadiahkan untuk maddah, orang yang muji, orang yang melakukan azza, melakukan qasidah, melakukan puji-pujian dan mengenang terkait dengan Aba Abdillah Husain, diberikan apa? Jubah beliau yang puluhan kali atau ratusan kali beliau sholat malam dengan benda itu. Sebuah penghormatan, dan alhamdulillah di Probolinggo saya lihat kalau tidak salah Madin Mahdiyah. Dan itu mari kita tularkan. Al-Imam Humaini dengan Salam Parmonte ini memberitahukan supaya kita dengan seni kita tularkan jilan ba'da jilin. Ghadirhum, kalau disebutkan fal yuballighu syahidul ghaib, ada lanjutannya di riwayat lain. Wal walid waladahu, ayah kepada anaknya supaya sampaikan bahwasanya ada ghadir, ada pelantikan, dan itu taklif yang harus kita lakukan. Para imam kita tajlil, bagaimana mereka mengagungkan Karbala, baik dengan individu menangis, ada juga dengan tajlil dengan syiar, ada juga bentuk, dan kita meneladani beliau dengan ziarah-ziarah yang dilakukan oleh para imam kita. Antum bisa lihat bahwasanya sedikit momen apapun di Ahlul Bait pasti dikit-dikit ziarah kepada Aba Abdillahil Husain. Mau di hari Arafah, Idul Ghadir, Idul Fitri, Idul Adha, semuanya ziarah. Salah satu amalannya adalah ziarah kepada Aba Abdillahil Husain. Tahun demi tahun kita memperingati Karbala karena imam kita pun juga memperingati, selalu menggalakkan agar kita fokus terhadap tragedi Karbala, karena dia adalah yang membuat kita menangis dan meratapi terkait dengan tragedi Karbala. Al-Imam Sajjad Ali Zainal Abidin, beliau pernah bersabda bahwasanya dalam dunia Islam ada 3 hal yang begitu memilukan dari segi fisik, peristiwa yang memilukan. Yang pertama adalah Sayyidus Syuhada Hamzah salamullah, di mana irban dipotong, bahkan hatinya juga dilepeh oleh Hindun bibinya Muawiyah laknatullah alaih. Dan yang kedua adalah Ja'far At-Tayyar. Yang kedua tangan beliau dipotong, dan makanya disebut dengan Ja'far At-Tayyar, yang bisa terbang walaupun kedua tangan beliau udah ada,
tapi beliau nantinya di surga digantikan. Para sahabat menunggu. Yang ketiga apa wahai al-Imam As-Sajjad? Yang ketiga adalah peristiwa Karbala. Tapi beliau mengatakan hampir persis seperti yang tertera di sini. Ini adalah ungkapan daripada al-Imam Hasan. La yauma kayaumika ya Aba Abdillah. Tetapi al-Imam Sajjad dalam saat itu beliau mengatakan la yauma kayaumi abi. Tidak ada hari sepedih apa yang ditimpa oleh ayahku Aba Abdillahil Husain, di mana para musuh-musuhnya yataqarrabuna ilallah bidamihi, di mana mereka berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menumpahkan darah ayahku. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Ikhwan sekalian, malam ini adalah malam kedua daripada bulan duka, bulan Muharram, di mana hari kedua daripada bulan Muharram merupakan hari tibanya kafilah suci ini di padang suci Karbala. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Disebutkan bahwasanya saat kafilah suci itu memasuki bumi Karbala, kuda daripada al-Imam Husain sudah tidak lagi bergerak, tidak mau berjalan lagi, sehingga firasat daripada al-Imam Husain mengatakan bahwasanya disinilah beliau harus mendirikan kemah dan berhenti untuk terakhir kalinya. Al-Imam Husain bertanya, apa nama tempat ini? Sahabat mengatakan, ada yang mengatakan ini adalah Ghadiriyah. Sahabat yang lain menjawab ini adalah Syati'ul Furat. Tapi ada yang mengatakan tempat ini juga disebut dengan Karbala. Di situ Abu Abdillah Husain tertegun dan kemudian beliau memerintahkan agar para pengikut-pengikutnya turun dan mendirikan kemah. Saat memasuki bumi Karbala yang suci itu, Sayyidah Zainab salamullah alaiha begitu dihormati. Mungkin bahasanya mungkin yang bisa kita sebutkan adalah bahwasanya Abu Abdillah Husain ingin memberitahukan bahwasanya ha huna mahattu rihalina, disinilah tempat turunnya kita, mahattu rijalina wa ha huna masfaqu dimaina, dan disinilah ditumpahkan darah kita. Sayyidah Zainab begitu dihormati, bahkan beliau dikelilingi oleh para keluarga Bani Hashim. Abul Fadl Abbas menurunkan beliau siap bahwasanya kaki beliau atau paha beliau untuk menjadi tangga untuk Sayyidah Zainab turun ke padang suci Karbala tersebut. Tapi saat ada masuk pasti ada keluarnya. Kita lihat di padang suci Karbala di malam 11, kita melihat di asar itu Sayyidah Zainab harus keluar daripada Karbala. Apa yang terjadi di situ? Tidak ada lagi al-Imam Husain, tidak ada lagi Al-Abbas. Bahkan disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Sayyidah Zainab salamullah alaiha saat itu menuju dan melihat kepada Nahar Al-Qamah, kepada sungai Al-Qamah, di mana di situ disebutkan bahwasanya wahai Abbas, engkaulah yang telah menurunkan diriku, tetapi saat ini tidak ada yang bisa menaikkan diriku ke tempat ini. Ketahuilah bahwasanya mereka memaksa diriku untuk meninggalkan dirimu, tetapi sesungguhnya aku tidak ingin untuk turun, aku tidak ingin meninggalkan jasadmu. Tetapi wahai abangku, ketahuilah aku harus meninggalkan karena aku harus mengiringi kepalamu yang ditancapkan di panah-panah dan ditancapkan di tombak-tombak ini. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Ya laitana kunna ma'akum fa'afuza fawzan azima. Sekali lagi sallallahu jami'an. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah.
sallallahu alaika ya Aba Abdillah, sallallahu alaika ya Aba Abdillah, bismikal azimil azam al-azil ajallil akram ya Allah. 10 kali. Ya Allah, 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 ya Allah. Allah ya Allah, percepatlah kemunculan Al-Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Allah ya Allah, hati imam zaman kita di hari-hari semacam ini sedang berduka. Allah ya Allah, jadikanlah hati beliau ridha dan rela kepada kita ya Allah. Allah ya Allah, sampaikanlah bela sungkawa kami kita yang setulus-tulusnya kepada beliau. Allahu ya Allah, bihaqqi maridi Karbala, di antara kita, di antara keluarga yang hadir saat ini ada yang sakit ya Allah. Allah ya Allah, berikanlah kesembuhan itu bihaqqi maridi Karbala Zainal Abidin. Allah ya Allah, di antara kami yang hadir ini banyak yang memiliki masalah ya Allah. Ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah anak. Allah ya Allah, mereka yang belum memiliki keturunan, mereka yang memiliki pasangan, belum memiliki pasangan. Allah ya Allah, berikanlah solusi untuk mereka ya Allah. Bihaqqi Abdillah Al-Husain. Allah ya Allah, di antara kita yang hadir ini dan semuanya memiliki hajat, memiliki keperluan. Allah ya Allah, kabulkanlah semuanya itu. Allah ya Allah, keselamatan para ulama kami, khususnya Al-Imam Ali Khamenei, berikanlah keselamatan dan jagalah bi'ainika allati la tanam. Allah ya Allah, mereka yang berkhidmat, mereka yang membantu untuk terselenggaranya acara-acara azza Aba Abdillah Al-Husain, mereka yang bantu tenaga, membantu keuangan, membantu apapun. Allah ya Allah, terimalah itu ya Allah, dan jadikanlah itu menjadi pemberat di timbangan kebaikan mereka kelak di akhirat. Allahu ya Allah, dari keluarga kami yang sudah meninggal, rahmatilah mereka, ampunilah segala dosa-dosanya. Allahu ya Allah, kami yakin ini adalah sebagai sebuah ibadah. Berikanlah ibadah ini, catatlah ibadah ini pertama kali untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa-dosa mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Bihaqqi Aba Abdillah Al-Husain. Terakhir mari kita ucapkan salam lagi untuk Aba Abdillah Al-Husain, sehingga semoga kita walaupun sekali bisa dicatat sebagai penziarah beliau di Karbala, untuk bisa berziarah kepada di hari Arba'in Aba Abdillah Al-Husain, agar anak-anak kita dijadikan dan dicatat sebagai pecinta sejati Aba Abdillah Al-Husain dengan berbagai propaganda yang ada ini. Mari kita ucapkan salam yang tulus untuk beliau. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifina'i. Alaykum minni jami'an salamullahi abada ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.